Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Yesus Kristus, ucap syukur kami naikkan padamu ya Bapa, ketika pada saat ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, membuka pintu hati kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Yang demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman pemuda remaja GKJ Pengging, saya yakin kalian semua dengan kabar yang baik dan penuh sukacita. Hari ini kita diingatkan bahwa ternyata kita sudah memasuki di usia yang remaja, memasuki di usia yang dewasa. Ini artinya relasi hubungan kita dengan orang lain juga sudah semakin banyak. Tentu begitu kan? Mungkin teman-teman yang tadinya hanya berteman dengan tetangga kanan kiri, sekarang teman-teman sudah banyak.
memiliki teman di sekolah, mungkin juga di sosial media, atau melalui pertemanan yang lain. Ketika kita sudah semakin banyak teman, pertemanan, tentu itu akan menambah wawasan kita, keilmuan kita. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan ini akan menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita. Artinya ketika ada hal baik, tentu juga akan diikuti adanya hal-hal yang tidak baik. Apabila kita dalam sebuah permasalahan, mungkin dengan orang tua kita, dengan saudara kita, atau mungkin dengan pertemanan kita, saat kita melakukan sebuah kesalahan, tentu kita akan berusaha bagaimanapun caranya kita dapat memohon ampun. Kita dapat meminta belas kasihan supaya orang lain mengampuni kita dan kita bisa diterima kembali. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana kita juga akan belajar untuk menjadi seorang yang rendah hati ketika kita berada di dalam posisi yang salah. Akan tetapi bagaimana ketika orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita? Tentu akan banyak sekali tanggapan. Setiap orang akan melakukan hal yang berbeda. Mungkin bisa jadi seseorang akan membenci, akan semakin menghakimi orang yang bersalah. Atau mungkin yang kedua, seseorang akan membiarkan orang yang bersalah untuk terus merengek, memohon ampun kepada kita, bahkan sampai ia melakukan sesuatu yang hina, sampai kesalahannya bisa dilihat oleh orang lain. Atau mungkin yang ketiga, seseorang akan dengan mudah memberikan pengampunan kepada mereka yang bersalah. Tiga hal ini mungkin sudah pernah kita lakukan, entah itu yang pertama, yang kedua, atau mungkin yang ketiga. Lalu bagaimana sebagai seorang pemuda remaja seharusnya kita memiliki sikap yang baik ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kembali kita melihat di dalam bacaan kita saat ini, di dalam Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-35. Di situ disampaikan bahwa Petrus yang sedang bersama-sama dengan Yesus, ia bertanya, "Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni? 7 kali?" Tetapi Yesus menjawab, "Bukan, tetapi 70 kali 7 kali." Ketika angka 7 yang disampaikan oleh Petrus ini menunjukkan angka kesempurnaan, tetapi Yesus justru menjawab lain. Tetapi Yesus menyampaikan harus 70 kali 7 kali. Justru ini lebih banyak dari apa yang disampaikan oleh Petrus. Hal ini tentu di luar ekspektasi Petrus. Lalu kemudian Yesus menyambung kembali dengan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang melakukan perhitungan hutang dengan para hambanya. Terlihat di situ bagaimana hamba yang pertama memiliki hutang 10.000 talenta. 10.000 talenta ini sangat banyak. Tetapi ketika sang hamba ini kemudian memohon ampun untuk diberikan belas kasihan, sang raja dengan penuh kasihan mau memberikan pengampunan dan membebaskan hamba itu dari hutangnya. Akan tetapi kemudian
ketika hamba yang pertama ini keluar dan bertemu dengan hamba yang kedua, ternyata hamba kedua ini juga memiliki hutang dengan hamba yang pertama, dan jumlahnya lebih sedikit dari hutang hamba pertama dengan sang raja, yaitu hanya 100 dinar. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama? Ia menangkap dan mencekik hamba yang kedua, meminta untuk hutangnya dilunaskan. Hamba yang pertama ini lupa dengan belas kasihan pengampunan yang ia dapatkan dari raja. Melihat hal ini, banyak kawan-kawan yang merasa sedih. Lalu kemudian diberitahulah hal ini kepada raja. Tentu saja sang raja sangat marah sekali dengan hamba pertama. Melihat peristiwa itu, kemudian hamba yang pertama diberikan hukuman oleh sang raja. Para algojo kemudian yang menyelesaikan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama melihat bahwa inilah pemberitaan Yesus Kristus tentang pengampunan. Bagaimana seseorang harus dapat mengampuni dengan penuh tulus dan kasih. Bersama-sama kita belajar dari kisah sang raja ketika ia mau memberikan belas kasihan kepada hambanya. Akan tetapi tidak hanya berhenti di dalam tulus dan ikhlas saja, kita bersama-sama belajar bahwa mengampuni ini juga harus melekat di dalam diri kita. Artinya bahwa karakter mengampuni harus bisa kita miliki. Seorang manusia harus memiliki jiwa yang mengampuni. Lalu bagaimana untuk dapat memiliki jiwa yang mengampuni? Seringkali pengampunan akan bertolak belakang dengan penghakiman. Sebuah penghakiman berhubungan dekat dengan egositas manusia. Tentu untuk menjadi seorang yang memiliki jiwa mengampuni, seseorang harus meninggalkan egositasnya, meninggalkan sikap-sikap penghakimannya. Dan inilah yang harus bisa dilakukan oleh anak-anak muda Kristen. Pemuda remaja Kristen harus memiliki karakter yang mengampuni. Seperti halnya seorang raja, ia dapat memberikan sebuah pengampunan meskipun seseorang berhutang besar. Firman Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah mendapatkan sebuah pengampunan. Penderitaan Yesus Kristus tentu adalah sebuah wujud pengampunan kepada manusia. Bagaimana penderitaannya di kayu salib, ini adalah bukti bahwa Yesus sudah melakukan penuh sempurna untuk kita. Oleh sebab itu kemudian kita harus dapat merasakan, kita harus dapat memberikan pengampunan itu sebagai wujud ibadah kita yang sejati kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teman-teman pemuda remaja, mari di usia remaja ini, di usia dewasa ini, kita boleh bersama-sama terus belajar untuk dapat memiliki jiwa yang mengampuni. Meskipun hal ini berat untuk kita lakukan, tetapi ini
harus kita hidupi. Oleh karena kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui darahnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ketika firman-Mu boleh kami dengarkan, boleh kami terima, kami renungkan, dan akan terus kami upayakan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kami tentang pengampunan. Kami boleh belajar dari pengalaman seorang hamba yang mendapatkan pengampunan dari Raja. Demikianlah kami juga dapat mengampuni orang lain dengan sepenuh hati kami, dengan penuh tulus dan ikhlas, sehingga kami boleh menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kita boleh memiliki jiwa yang mengampuni. Ya Tuhan, meskipun berat di usia kami yang masih remaja, tetapi kami mau untuk berusaha. Meskipun ego kami masih tinggi, kami akan mencoba untuk dapat mengampuni orang lain sebelum orang lain meminta untuk diampuni kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami akan terus mengingat firman-Mu dan akan kami lakukan. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga membawa doa untuk teman-teman pemuda remaja GKJ Penggi yang mungkin pada saat ini mereka dalam keadaan yang sakit, dalam permasalahan hidup. Tuhan berkati mereka. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang dalam permasalahan Tuhan panggil, supaya mereka dapat berserah kepada Engkau dan dapat menyelesaikan persoalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi saat ini di tengah pandemi COVID-19. Kami belum dapat berkumpul kembali seperti semula. Kami harus dipisahkan dengan jarak. Akan tetapi Tuhan, kami terus berdoa memohon kepada Engkau, biarlah pandemi COVID ini segera berlalu dan kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan melakukan banyak hal-hal baik. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.